Kisah kali ini yaitu membahas sebuah teori tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pembunuhan keluarga Jamison. Pembunuhan yang belum terpecahkan dari keluarga Jamison telah mendorong banyak teori tentang siapa yang membunuh Bobby dan Sherilyn Jamison dan putri mereka yang berusia 6 tahun, Madison, dan mengapa. Keluarga itu menghilang pada 8 Oktober 2009, sekitar 30 mil dari rumah mereka di Eufaula. Keluarga itu meneliti properti di dekat Red Oak, OK, untuk membeli tanah. Saksi melihat keluarga Jamison di daerah itu, tetapi keluarga itu tidak pernah kembali dari hutan. Setelah beberapa hari, keluarga melaporkan mereka hilang. Lebih dari seminggu kemudian, pihak berwenang menemukan truk Jamison bersama dengan anjing mereka yang hampir kelaparan. Penyelidik juga menemukan ID Jamison, telepon, dan uang tunai sebesar 32.000 US dollar. Kembali ke rumah Eufaula, penyelidik menemukan kitab penyihir serta prasasti mencurigakan yang tertulis di bagian dalam wadah penyimpanan keluarga. Tanpa petunjuk, kasusnya menjadi dingin. Pada 15 November 2013, pemburu menemukan kerangka 2 orang dewasa dan seorang anak beberapa mil di selatan tempat penyelidik Oklahoma menemukan pick-up Jamison. Pada Juli 2014, pemeriksa medis mengkonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah milik Jamison yang hilang. Otopsi tidak meyakinkan, dan Biro Investigasi Negara Bagian Oklahoma belum menangkap tersangka atas pembunuhan keluarga. Salah satu teori menyebutkan mereka adalah korban sebuah sekte. Setelah keluarga Jamison menghilang, polisi menggeledah rumah Eufaula dan menemukan rekaman keamanan Bobby dan Sherilyn yang sedang mengepak truk. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa gerakan lambat pasangan dalam video menunjukkan penggunaan narkoba, dan yang lain menuduh orang yang tidak dikenal hadir selama perekaman. Ibu Sherilyn, Connie Kokotan, mengatakan kepada polisi bahwa dia yakin ada pemujaan agama di balik pembunuhan itu. Kokotan mengklaim keluarga itu berada di daftar sasaran sekte Oklahoma. Teori lain juga menyebutkan mereka terlibat dalam perang spiritual dan dinyatakan kalah. Pendeta keluarga, Gary Brandon, mengusulkan agar Bobby dan Sherilyn terlibat dalam perang rohani untuk melawan roh-roh Jamison yang diyakini memiliki rumah mereka. Diduga, Bobby memberitahu Brandon bahwa dia memiliki kitab setan dan kemudian meminta pendeta untuk membantu pengusiran setan. Selama penyelidikan pertama di rumah Jamison, polisi menemukan pesan yang tertulis di unit penyimpanan keluarga. Seperti 3 kucing dibunuh sampai saat ini. Penyihir tidak suka ada kucing hitam dibunuh. Brandon juga mempertahankan bahwa Sherilyn mengatakan kepadanya bahwa dia melihat banyak roh di rumah itu, tetapi percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengusir setan. Ada salah satu teori lagi yang menyebutkan bahwa seorang mantan perbatasan dan supremasi kulit putih yang membunuh keluarga Jamison. Diduga, seorang tukang pernah menyewa kamar dengan keluarga Jamison tetapi tidak akur dengan Sherilyn. Ketika tinggal bersama keluarga, pria itu menggumamkan cercaan rasial dan berbicara tentang supremasi kulit putih sampai Sherilyn memerintahkannya keluar dari properti dengan todongan senjata. Para ahli teori menuduh polisi menemukan botol pil dengan namanya di truk di antara beberapa kontainer kosong yang ditemukan, tetapi membersihkan perbatasan pembunuhan yang tidak teridentifikasi ini. Teori yang lain menyebutkan mereka pergi ke perlindungan saksi. Ketika keluarga Jamison menghilang, penyelidik tidak menemukan bukti nyata tentang apa yang terjadi pada mereka. Para ahli teori mengusulkan pejabat federal membawa Jamison ke dalam program perlindungan saksi, mengklaim Bobby dan Sherilyn bisa menjadi informan untuk kasus pemerintah terhadap pengedar syabu lokal. Dilaporkan, Bobby dan Sherilyn mengeluarkan Madison dari sekolah sesaat sebelum mereka menghilang. Bobby juga menyatakan dalam petisi resmi terhadap ayahnya bahwa dia dan keluarganya sangat takut akan kehidupan mereka setiap saat. Pihak berwenang tidak menemukan tanda-tanda perkelahian di truk Jamison yang ditemukan. Lebih lanjut mendorong para ahli teori untuk mengklaim bahwa Jamison
rela pergi dengan pihak yang tidak dikenal, yaitu Federal Marshals. 6 bulan sebelum keluarga Jemison menghilang, Bobby mengajukan petisi terhadap ayahnya, menuduh ayahnya mengancam akan membunuhnya beberapa kali. Dalam laporan itu, Bobby menyatakan ayahnya terlibat dengan pelacur, geng, dan syabu. Dia juga mengklaim ayahnya sengaja menabraknya dengan kendaraan pada tahun 2008. Kokotan mendukung tuduhan Bobby, mengatakan bahwa ayahnya memiliki temperamen dan uang. Dia juga menyampaikan desas-desus tentang hubungan ayahnya dengan mafia Meksiko. Diduga, Bobby memasang kamera keamanan karena ancaman tersebut. Dan ayah dan anak itu telah lama berselisih mengenai keuangan dan properti. Polisi membebaskan ayahnya dari kecurigaan setelah alibinya diperiksa. Ketika pihak berwenang menemukan truk yang ditinggalkan Jemison, mereka menemukan 32.000 US dollar disimpan di kotak peralatan Bobby. Awalnya, polisi mempertimbangkan hubungan antara hilangnya keluarga dan pengedar sabu-sabu setempat, namun menolak anggapan tersebut karena kurangnya bukti. Penyidik tidak menemukan jejak obat-obatan terlarang di rumah Jemison atau di mobil pickup mereka. Dilaporkan, saksi terakhir melihat keluarga Jemison di daerah yang terkenal dengan aktivitas obat-obatan terlarang, khususnya sabu. Diduga, Bobby dan Sherilyn tampak kurus sebelum menghilang. Ahli teori mempertahankan sementara Bobby dan Sherilyn mungkin bukan pengguna. Mungkin mereka secara tidak sengaja melihat aktivitas ilegal, dan anggota perdagangan narkoba Oklahoma membunuh mereka. Teori lain adalah seseorang membunuh keluarga Jemison untuk putri mereka, Madison. Penyelidik menemukan sebuah foto di telepon Bobby, dan para ahli teori bertanya-tanya apakah seorang penculik mungkin mengambilnya setelah membunuh Bobby dan Sherilyn. Dilaporkan, seseorang mengambil foto pada hari keluarga itu menghilang, dan Madison diduga tampak takut dalam foto tersebut. Ketika penyelidik menemukan kerangka pada tahun 2014, kemudian diidentifikasi sebagai Jemison, dan mereka menemukan bunga kering dengan sisa-sisa Madison. Teori lain mengatakan itu adalah pembunuhan dan bunuh diri. Ketika polisi menggeledah truk Jemison, mereka menemukan pistol Sherilyn hilang. Mereka juga menemukan surat kebencian setebal 11 halaman yang agresif dari Sherilyn kepada suaminya. Dalam wawancara selanjutnya, Kokotan menggambarkan putrinya sebagai bipolar dan mengkonfirmasi bahwa Bobby sering mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit yang diresepkan untuk cedera punggung yang terus-menerus. Kabarnya, keduanya sama-sama menderita depresi. Pada satu titik, polisi menganggap Sherilyn membunuh suami dan putrinya sebelum bunuh diri, tetapi menahan diri untuk tidak menarik kesimpulan yang pasti. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka memalsukan kematian mereka sendiri. Satu penjelasan sederhana adalah bahwa keluarga itu memalsukan kematian mereka sendiri. Ini benar-benar bisa cocok dengan sejumlah teori yang lain, terlibat dalam obat-obatan, aliran sesat, takut akan nyawa mereka, dan semua ini bisa membuat seseorang ingin menghilang. Mungkin keluarga baru saja mewujudkannya. Beberapa redditor yang mempelajari hilangnya dan kematian keluarga Jemison berpikir mungkin saja keluarga tersebut terkena kebocoran karbon monoksida saat tidur di mobil mereka. Keracunan karbon monoksida dapat menyebabkan kebingungan. Secara teoritis, keluarga yang mengalami disorientasi itu bisa saja mengembara ke daerah pegunungan dan kemudian meninggal karena unsur-unsur alam. Pada tahun 2013, pemburu rusa menemukan mayat kurang dari 3 mil jauhnya dari truk mereka. Polisi kemudian mengkonfirmasi tidak ada tanda-tanda permainan kotor. Namun, pemeriksa medis memutuskan penyebab kematian sebagai tidak diketahui karena tingkat pembusukan, tetapi tidak dapat mengesampingkan penyakit atau trauma. Ahli teori lain menyimpulkan bahwa keluarga itu hanya berjalan menjauh dari mobil tetapi tersesat dan mati karena elemen gunung yang keras. Pihak berwenang yakin keluarga Jemison bermaksud untuk kembali ke truk pickup, karena semua barang pribadi mereka masih ada di dalam mobil. Selain dompet, ID, dan sejumlah besar uang tunai tersembunyi. Penyelidik melaporkan truk berisi tas pakaian dan anjing keluarga.
Laporan berita mengindikasikan hujan lebat di sekitar waktu hilangnya keluarga Jemisan. Meskipun Sheriff Latimer County tetap skeptis bahwa cuaca buruk dapat menyebabkan kematian mereka. Itulah beberapa teori tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pembunuhan keluarga Jemisan. Sekian dari saya, sampai ketemu di cerita-cerita lebih menarik lainnya. God bless you.